Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Hari ini aku akan kembali menceritakan sebuah kasus tragis yang terjadi kepada pasangan pengantin baru dari kota Aceh. Dan aku membahas kasus ini atas permintaan dari kakak yang satu ini. Dan memang kasus ini benar-benar tragis karena pasangan yang masih dalam masa bulan madu yang seharusnya setiap hari isinya adalah kebahagiaan malah berakhir dengan tragis. Udah pada penasaran? Yuk kita langsung ke ceritanya. Kisah ini berawal dari bersatunya hubungan kasih antara Kartini berusia 34 tahun dan Abdul Karim berusia 34 tahun. Abdul Karim adalah warga Kabupaten Pidijaya, sementara Kartini adalah warga Biren, kota Aceh. Sehari-hari, Karim bekerja sebagai buruh lepas dan Kartini adalah seorang guru honorer. Kartini dan Karim telah berjanji untuk hidup bersama hingga ajal memisahkan dan mereka telah melangsungkan resepsi pernikahan mereka 2 minggu sebelumnya, yaitu di tanggal 24 Mei 2021 di kediaman Kartini. Setelah menikah, mereka tinggal di kediaman orang tua Kartini yang bernama Bapak M. Hasan Ali dan Ibu Ti Hasanah. Kartini dan Karim menempati kamar yang paling depan di rumah tersebut. Memasuki hari kedua minggu setelah pernikahan, Kartini dan Karim terlihat baik-baik saja. Hingga malam naas itu pun tiba. Sekitar menjelang subuh, Hasan sang ayah bersiap untuk ibadah. Sekitar jam 3 pagi, sang ayah mendengar Kartini sang putri tercinta memanggilnya sebanyak 2 kali. Sang ayah bergegas mengetuk pintu kamar sang putri dan bertanya ada apa. Tapi yang menjawab saat itu adalah menantunya yang bernama Karim. Karim tidak membuka pintu dan hanya menjawab bahwa Kartini sedang mengigau saat tidur. Karena tidak menaruh rasa curiga, Hasan kembali duduk di ruang tamu rumahnya. Saat itu, Hasan masih mendengar suara rintihan lirih dari kamar anaknya. Sang ayah merasa hal itu adalah hal yang wajar karena mereka baru saja menikah. Saat itu sekitar jam 4 pagi, suasana semakin sepi dan entah mengapa hati Bapak Hasan menjadi tidak tenang dan curiga. Setelah mengetuk pintu dan tidak ada respon, Bapak Hasan segera mengambil senter dan segera menuju ke jendela kamar Kartini di bagian luar rumah. Kemudian sang ayah mendorong jendela dari arah luar. Saat itu kondisi kamar dalam keadaan gelap gulita. Lalu sang ayah menyalakan senter dan menyorot ke dalam arah kamar, kemudian tepat ke arah kasur. Pemandangan yang menjadi mimpi buruknya terlihat sangat jelas. Sang ayah Hasan melihat putrinya Kartini telah bersimbah darah. Darah mengalir deras dari lehernya. Dan Kartini pun terlihat sudah tidak bergerak. Begitu pula sang menantu yang bernama Karim. Kondisinya juga sama, yakni berdarah-darah dari arah leher. Kemudian sang ayah menjadi sangat panik. Sang ibu lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Musnaidir, salah seorang keluarga dekat. Setelah Musnaidir datang, mereka langsung mendobrak pintu kamar dan ditemukan Kartini sudah meninggal dunia dan badannya telah kaku. Sedangkan Karim masih bernafas. Namun tidak lama kemudian dia ikut meninggal dunia. Di tangannya masih terlihat menggenggam sebuah silet SDI. Tak ada orang lain di dalam kamar selain pasangan suami istri yang malang ini. Dan tidak ada yang keluar masuk kecuali keluarga saat mendobrak pintu. Tidak lama kemudian, polisi pun datang mengamankan area tersebut. Polisi segera membawa jenazah Kartini dan Karim ke RSUD Dr. Fauziah Biren untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan pemeriksaan di TKP, Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat SH mengamankan 1 buah silet yang berdarah, 1 buah HP merek Samsung warna putih, dan 1 HP merek Oppo berwarna ungu. Selain itu, di dalam kamar Kartini dan Karim ditemukan beberapa jenis obat kuat. Hasil penyelidikan sementara adalah tindakan pidana pembunuhan oleh sang suami yang bernama Abdul Karim yang menyayat leher istrinya sendiri yang bernama Kartini saat tertidur hingga meninggal dengan menggunakan sebuah silet SDI yang sangat tajam.
Kemudian Karim juga menyayat lehernya sendiri menggunakan silat tersebut hingga meninggal untuk menyusul sang istri. Polisi berusaha memecahkan kasus ini untuk menemukan motif dari Karim mengapa dia melakukan hal keji ini. Namun berdasarkan keterangan saksi yaitu kedua orang Kartini dan beberapa bukti obat yang berada di dalam kamar, akhirnya pihak kepolisian memberikan keterangannya yaitu adanya masalah keluarga antara Kartini dan Karim yang terjadi sesaat sebelum tidur, hingga terjadilah hal mengerikan tersebut. Namun semua masih tidak begitu jelas karena keduanya telah meninggal dunia. Dan ini semua hanyalah kesimpulan sementara dari pihak kepolisian. Dan kini hanya tersisa kesedihan dari dua keluarga yang ditinggalkan dengan cara yang sungguh memilukan. Itulah kisah kita hari ini. Ambillah pelajaran yang baik dari kasus ini dan tinggalkan yang buruk. Jangan sungkan untuk meminta saran dan nasihat dari orang lain jika memiliki permasalahan. Jangan memendam masalah seorang diri. Berbagilah kepada orang lain yang kalian percayai agar hati menjadi sedikit lega. Juga perbanyak ibadah agar jiwa kita selalu sehat. Di sini aku ikut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan mari kita doakan Kartini agar arwahnya tenang dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.